Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini dan selamat datang di bulan Oktober. Semoga di bulan ini kita diberi kesehatan dan diperlancar segala urusannya oleh Tuhan. By the way, hari ini Boku no Hero Season 6 udah rilis cuy. Jadi jangan lupa kalian nonton. Nah, seperti biasa, ini adalah konten detail yang akan membahas lebih lanjut tentang apa yang terjadi di chapter yang kita bahas di konten review sebelumnya. Nah, meskipun chapter 365 ini cukup singkat, tapi kita mendapati beberapa hal detail yang nampaknya perlu pembahasan lebih lanjut. Mulai dari peran pasif dari WOS, kemudian pertarungan Mirko versus Shigaraki yang ternyata ada alasan di baliknya, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kita akan bahas di konten detail kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Keterlibatan Pro Hero WOS. Dalam menyelamatkan nyawa Bakugo, Edgisot menggunakan kekuatan full body-nya untuk masuk ke dalam jantung dan menjahit luka yang ada di dalam jantung Bakugo. Namun meskipun kondisinya sedang dalam terdesak, Edgisot tak lupa memperhatikan kondisi steril sebelum dia melakukan operasi, yakni dengan mensterilkan tubuh dan jantung Bakugo agar tak terjadi infeksi pada luka. Nah, salah satu upaya Edgisot untuk melakukan tindakan tersebut adalah dengan menggunakan kekuatan dari WOS, yakni kekuatan yang dapat menciptakan gelembung sabun, sehingga Edgisot tetap percaya diri untuk melakukan tindakan operasi darurat. Jadi pertanyaannya sekarang, dari mana Edgisot mendapatkan gelembung milik WOS? Nah, ini menjadi pertanyaan yang cukup menyita perhatian pembaca, sebab WOS ini kan tak muncul di sekolah UA. Lalu Edgisot mendapat kekuatannya WOS itu dari mana dong? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini akan kita bahas beberapa kemungkinan. By the way, disclaimer dulu kawan-kawan, konten ini dibuat di bulan September sebelum spoiler chapter 368 dan seterusnya yang menyinggung tentang WOS sudah rilis. Jadi apabila ada kontra, mohon dimaafkan. Oke, dugaan pertama adalah bahwa Edgisot memang sudah menyiapkan kekuatan gelembung milik WOS sebagai langkah antisipasi apabila Edgisot di pertarungan nanti bakal memakai teknik Ninpo Zenith atau teknik yang membuat Edgisot melakukan tindakan operasi. Sehingga maybe sebelum perang terjadi atau sebelum mereka dipisah-pisahkan ke beberapa lokasi oleh Monoma, Edgisot terlebih dahulu meminta kekuatan WOS sebagai langkah untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu hal yang tak diinginkan. Lalu kemungkinan kedua adalah mungkin saja WOS ini memang ada di UA, hanya saja saat ini sedang bekerja di balik layar sama seperti hero-hero lain kayak Kyomomo, Cementos, Power Loader dan lain sebagainya, serta belum ditampilkan sekarang dengan alasan WOS bakal dipersiapkan untuk melakukan aksi yang lebih mengejutkan. Tapi kemungkinan kedua ini aneh juga ya. Kalau memang WOS ada di UA, kenapa gak muncul terus baku hantam sama Shigaraki? Kan dia hero yang masuk 10 besar tuh. Di mana WOS sebenarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pertarungan melawan diri sendiri. Tahukah kalian bahwa pertarungan antara Mirko versus Shigaraki yang terjadi di chapter 365 ini sebenarnya terinspirasi dari karakter manga karya Bang Hori sebelumnya, yakni Oma Gadokizo. Lebih tepatnya merujuk pada karakter Shina, yakni penjaga kebun binatang yang memiliki wujud kelinci humanoid, dan karakter ini menjadi karakter penting di manga tersebut. Mengapa bisa saya mengatakan hal seperti itu? Karena pertarungan Shigaraki versus Mirko ini secara metafora adalah pertarungan yang terinspirasi dari sosok Shina itu sendiri. Mengapa demikian? Pertama, kita harus kenali siapa Shina terlebih dahulu. Shina adalah manusia kelinci, sama seperti Mirko yang juga manusia atau mutan kelinci. Kedua, wujud manusia Shina memiliki penampilan yang persis seperti Shigaraki Tomura, apalagi versi yang sudah terinjeksi one for all sempurna seperti sekarang. Namun bedanya, jika Shina tampilannya lebih friendly, maka Shigaraki justru sebaliknya. Jadinya pertarungan Mirko versus Shigaraki adalah pertarungan yang memiliki makna di baliknya, yang mana Bang Hori ingin menyampaikan ke kita para pembaca bahwa dia dulu memiliki karakter Shina dari Oma Gadokizo yang kini menjadi dua karakter berbeda di My Hero Academia dan sekarang berseteru untuk memperjuangkan tujuannya masing-masing. Buset, Bang Hori keren banget. By the way, saya sarankan juga pada teman-teman untuk membaca manga Oma Gadokizo, karena di manga tersebut menampilkan beberapa karakter prototype yang kini hadir di manga My Hero Academia. Contohnya seperti Shishido dan geng Orca yang berasal dari Oma Gadokizo. Shimura Tenko mulai dikolonialis. Pada chapter 365 ini ada detail kecil yang menunjukkan bahwa Shimura Tenko sepertinya mulai terpengaruh dengan desakan emosi dan kesadaran queer dari Shigaraki dan All For One. Yang ini bakal membuat Shimura Tenko yang tadinya menjadi penghalang bagi Shigaraki dan All For One, lantas kini bisa saja menjadi support system atau bahkan menjadi sosok independen dengan tujuannya sendiri. Oke, jadi gini kawan-kawan, kita tahu bahwa di tubuh Shigaraki ini ada 3 kesadaran, yakni kesadaran Shigaraki Tomura, lalu kesadaran All For One, dan kesadaran Shimura Tenko.
Dari ketiga kesadaran ini, kesadaran si Muratenko adalah kesadaran utama yang ditekan oleh dominasi kesadaran Shigaraki dan All For One, sehingga kesadaran si Muratenko ini sebenarnya cukup kuat, tapi belum mengetahui potensi yang dia miliki. Maka dari itu, All For One di beberapa chapter sebelumnya berusaha untuk menundukkan kesadaran si Muratenko ini, karena menurut All For One, si Muratenko ini sifatnya independen, tidak berada di pihak Shigaraki, juga tidak berada di pihak All For One, sehingga ia bisa saja menjadi ancaman bagi rencana All For One di masa depan. Nah, di chapter ini menunjukkan bahwa si Muratenko nampaknya mulai terpengaruh dengan desakan kedua kesadaran lain, ditandai dengan si Muratenko yang memunculkan gumpalan daging yang membentuk keluarganya. Kemudian di dalam alam bawah sadar, si Muratenko rambutnya mulai memutih seperti Shigaraki dan All For One, sehingga dari sini saja sudah menunjukkan bahwa si Muratenko nampaknya mulai terdesak dan bakal semakin ganas ke depannya. Desakan ini sebenarnya sudah terjadi di chapter 361, tepatnya pada saat Mirio menyebut Shigaraki itu adalah orang yang kesepian, yang akibatnya memancing si Muratenko yang sifatnya kekanak-kanakan untuk mengambil alih dan memaki-maki balik Mirio. So, kedepannya kita bakal bisa menduga-duga nih, kalau si Muratenko sepertinya bakal menjadi secret villain. Dan lagi pula, memang si Muratenko lah yang ingin diselamatkan oleh Deku, bukan Shigaraki apalagi All For One. So, mungkin itu saja pembahasan kita di konten detail kali ini. Ngomong-ngomong, jika kalian punya teori atau pertanyaan, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Seanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.